رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami' yang ada di studio, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa di setiap hari Rabu kita berkesempatan untuk duduk-duduk bersama di tempat ini, dan juga untuk para pemirsa yang atau para pendengar di rumah berkesempatan untuk kembali kita membuka pelajaran bahasa Arab kita, berkesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah sempat terhenti di pelajaran yang ke-18. Dan sekedar mengingatkan bahwasanya di pelajaran yang ke-18 ini kita membahas tentang salah satu bahasan yang berkaitan dengan al-mutsanna. Kemarin kita sudah memberikan pembagian jenis-jenis isim dilihat, atau yang kita lihat sudut pandangnya adalah dari banyaknya atau dari bilangan isim tersebut. Ada yang berupa isim mufrad, sebuah isim kata yang menunjukkan kepada jumlah yang satu, ya. Yang ini adalah kosakata dasar yang kita dapati. Yang pertama kali kita belajar bahasa Arab, kosakata dasar yang kita dapati ya isim-isim mufrad. Baitun, qolamun, masjidun, madrasatun, semuanya isim-isim mufrad. Artinya menunjukkan kepada jumlah yang satu. Baitun, sebuah rumah. Qolamun, sebuah pulpen. Masjid, dan seterusnya. Setelah itu kita juga sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan jamak, ya. Namanya juga jamak, ya. Berarti kata yang menunjukkan kepada jumlah yang jamaah, ya. Namanya jamaah itu banyak, sholat berjamaah, sholatnya banyakan. Isim jamak berarti isim yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Yang kemarin beberapa di antaranya sudah pernah kita ambil, ya. Bagaimana kita ketika mengambil pembahasan tentang haula'i dan ulaika, kita membahas tentang isim jamak. Bagaimana kita mengatakan tajirun, seorang pedagang. Kalau ternyata pedagangnya ada banyak, kita katakan tujarun. Bagaimana talibun, seorang siswa. Kalau ternyata siswanya lagi pada ngumpul sama teman-temannya, kita katakan tulabun. Muslimun, muslimuna, muhandisun, muhandisuna, dan seterusnya. Sudah pernah kita ambil. Nah, di pelajaran yang ke-18 ini kita mengambil bahasan yang berkaitan dengan al-mutsanna, isim yang menunjukkan kepada jumlah yang itsnain. Mutsanna itsnain berarti isim yang menunjukkan kepada jumlah yang dua. Kita katakan kitabun, sebuah buku. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menyebutkan bahwasanya bukunya ada dua, tinggal tambahkan saja angka 2 depannya. 2 buku. Ada orang, jumlahnya 2, kita katakan 2 orang. Ada rumah, rumahnya 2, kita katakan 2 rumah. Tetapi dalam bahasa Arab tidak bisa kemudian kita mengawalinya dengan isnain, dengan angka 2. Sebuah buku kita katakan kitabun. Apakah kemudian 2 buku kita katakan isnain kitab?
Ya, bukan ya. Apakah kemudian kalau dua rumah kita katakan itsnain bait? Bukan seperti itu. Ada caranya ya, di mana kemarin ya bahwasanya al-mutsanna itu salah satu caranya adalah dengan kita menambahkan alif dan nun di belakangnya ya, di belakang dari setiap isim mufrad. Contoh ya, ketika kita katakan kitabun, sebuah kitab ya, maka kalau kita ingin mengatakan dua buah kitab, tinggal tambahkan kitabun ditambah dengan alif dan nun, kitabun ditambah dengan ani, maka jadinya kita katakan kitabani, begitu. Baitun, sebuah rumah. Kita ingin mengatakan dua buah rumah, maka baitun tambahkan saja dengan alif dan nun dengan ani, baitun plus ani, sehingga kita katakan baitani. Kolamun, sebuah bolpen. Kita katakan bolpennya ada dua, maka kita katakan kolamun ditambahkan dengan alif dan nun, ditambahkan dengan ani, sehingga nanti hasil akhirnya kita katakan kolamani. Ini murojaah kita atau mengulang kembali sedikit dari pelajaran yang telah lalu. Bagaimana kira-kira masih ingat ini teman-teman yang di studio? Iya, kalau insya Allah ingat, maka saya minta masing-masing untuk membuat 3 kata musanna selain dari yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kolamani berarti nggak boleh disebutkan ulang, kitabani berarti nggak boleh disebutkan ulang, baitani juga tidak boleh disebutkan ulang. Silakan masing-masing memikirkan, buat kalimat yang musanna 3 saja. Dan peraturannya seperti biasa ya, kalimat yang sudah disebutkan oleh temennya nanti nggak boleh diulangi lagi. Nah, jadi ini yang kasihan yang paling belakang nih ya. Yang paling belakang nanti kasihan. Baik, dari siapa dulu ini? Nah, dari kita dari sebelah kanan dulu ya, mangga silakan ya. Iya. Madrasatun Menjadi madrasatani. madrasatani 1. Darajatun Menjadi darajatani 2. Babun menjadi babani 3. Betul ya. Coba sekarang temannya silakan. Hakibatun Menjadi hakibatani. hakibatun artinya apa ya? Tas. Berarti hakibatani 2 buah tas. 1, masih 2 lagi. Mudarrisun menjadi mudarrisani, betul. 1 lagi. Mudirun mudironi, betul. 3 ya. Berikutnya silakan Mas Fajar. Kursiyun. Banyak tenang banyak. Kursiyatani. Emang ada taknya? Emang ada taknya kursiyun? Kursiyatani. Emang ada taknya? Kursiyani. Betul ya. 1. Ya, mikir dulu silakan. Kitun, kucing ya. Kitun belakangnya to atau tak? Kitun ya, berarti kitoni ya. Iya, 2 ekor ya, berarti bukan 2 buah kucing, 2 ekor kucing ya. 1 lagi silakan. Pensil udah, bolpen tadi. Belum ya? Kolam udah. Oh, kolam sudah ya. Kitab sudah disebutkan di awal kitab. Ini banyak nih. Komisun, betul. Komisun belakangnya son, komisun. Komisoni, betul ya. Mangga silakan Abu Rizky. Kalbun. Kalbani. Betul, kalbani 1. Apa lagi? Sayaratun. Sayarotani, betul. 1 lagi. Mindilun. Mindilun. Ya. Mindilani. Silakan Mas Tria, silakan. Jangan ngintip-ngintip buku lagi ya. Nah, silakan. Tadi yang udah apa aja ya? Gitu? Ya banyak yang sudah ya.
Iya, sa'atun. Sa'atun, betul ya. Sa'atani, betul ya. Satu. Temannya ini deh, maktabun. Maktabun ya. Maktabani. Maktabani, betul. Satu lagi miftahun. Satu lagi Miftahun. miftahun. Miftahani. Miftahani, betul ya. Barakallahu fikum jami'an. Dan berarti pembahasan atau materi tentang musanna sudah bisa kita pahami bersama. Berikutnya kita akan membahas latihan yang kemarin menjadi tugas kita, tamarin yang ada di halaman 101. Ya, kita akan membahas latihan yang kemarin kita jadikan tugas yang ada di halaman 101. Latihan yang pertama, kita lihat instruksinya, kita baca dulu. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al mutsanna. Kita lihat ya. Ajib, jawablah, anil as'ilatil atiyati, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada 11 pertanyaan. Kita diminta untuk menjawab 11 pertanyaan ini. Tetapi jawabannya ini ditentukan ya. Musta'milan dengan menggunakan al-musanna. Jadi jawabannya itu ditentukan dengan menggunakan jawaban berupa isi musanna. Kita lihat isi musannanya sampai di garis bawahi ini ya, supaya nanti menjadi perhatian kita ya. Artinya jawabannya akan kita buat dalam bentuk musanna. Saya berikan contoh nomor yang pertama. Kam qalaman indaka? Kam berapa? Qalaman berapa bolpen? Indaka yang engkau punya ya, berapa bolpen yang kamu miliki? Maka kita jawab, indi, saya punya. Berapa bolpennya? 2 ya, diminta dengan musanna. Maka kita katakan, kita jawab, indi qalamani, saya punya 2 buah bolpen. Jadi silakan kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi ditentukan jawabannya dengan berupa isi musanna. Baik, silakan nomor yang kedua. Kita mulai dari sebelah kanan, silakan. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Indi kitabani, betul ya. Indi kitabani. Baik, selanjutnya diterjemahkan dulu, silakan Abu Ishak. Berapa kitab yang kamu punya? Saya mempunyai 2 kitab. Iya, saya mempunyai 2 kitab. Berikutnya silakan. Kam saburatun fi faslukum. Kam saburotan. Fas fi faslukum. Fi ada fi. Fi faslukum. Fi ada fi, huruf jar ya. Fi Likum, betul ya. Silakan. Berapa papan tulis di kelas kalian? Jawabannya ada berapa? Fi faslina, betul ya. Di kelas kami, karena kan pertanyaannya kalian ya. Pertanyaannya kalian, maka jawabannya fi faslina, di kelas kami. Saburotani. Betul, saburotani. Papan tulisnya ada 2 ya, subhanallah. Fi faslina saburotani, di kelas kami papan tulisnya sampai ada 2 misalnya. Berikutnya silakan. Kam rialan. Indaka. Inda. Coba dibaca dulu nggak apa-apa. Indaka. Indaka. Al-an. Ya. Laila. Ya, Laila ya. Nah, kita lihat di sini kalimatnya. Ini kita sedang berbicara kepada siapa ini? Laila. Laila mudzakkar atau muannats? Muannats ya, perempuan. Mikirnya jangan lama-lama. Laila itu mesti nama perempuan ya. Laila perempuan ya. Kalau ini nama orang biasa. Mana? Rialan. Real. Uang real ya. Kam rialan. Tadi kan pertanyaannya oleh Mas Fajar dibaca kam rialan indaka. Ya Laila. Kita lihat yang sedang kita ajak bicara ini siapa? Ya. Laila. Berarti bukan indaka. Indaki. Coba diulangi sekali lagi pertanyaannya. Kam rialan indaki al-ana. Ya
Laila, coba diterjemahkan dulu pertanyaannya. Berapa real Iya, yang kamu punya. yang kamu punya wahai Al-annya sekarang. sekarang Iya. wahai Laila? Wahai Laila, berapa real? Dimintanya 2. Indi Mm-mm. indi al-an Indi al-an, sekarang saya punya Rialan. berapa? riyalani. Riyalani, betul. Indi al-an riyalani, sekarang saya punya 2 rial ya. Betul ya. 2 rial itu berarti hitung saja ya, berapa? 3.000 ya, berarti 2 rial 6.000 ya. Subhanallah ini. Selanjutnya silakan nomor 5. Kam ukhtan laka ya Ali? Berapa saudara perempuan? Iya, ukhtan ya, betul. Berapa saudara perempuan yang kamu punya wahai Ali? Betul ya. Jawabannya berapa? Dahu Indi. Ini kan sedang dalam posisi bertanya ya, berbicara secara berhadap-hadapan. oh ya berarti indi Pertanyaannya kan dengan laka ya, ya. Kam ukhtan laka ya Ali, berapa saudari yang kamu punya wahai Ali? Berarti Ali menjawab saya punya, kan begitu ya. Dan saya punya menggunakan li kan ini, karena pertanyaannya dengan li. Maka bagaimana ini jawabannya? indi Jawabannya li ya. li ukhtani. Li ukhtani, saya memiliki 2 orang saudara. Dan dulu ya, kita pernah mengambil bahasan yang terkait dengan perbedaan antara li dengan indi ya. Masih ingat? Masih ya. Kalau indi itu bagaimana? Yang berakhir Yang gairi akil. Kalau li yang akil ya. Ini sudah pernah kita ambil ya. Dan inilah bagusnya buku Durus Lughah, bahwa pelajaran-pelajaran yang dulu itu nanti akan senantiasa kita ketemu ya. Bagaimana pembahasan mubtada dan khobar dulu sekali kita di awal, ketemu lagi di sini ya. Bagaimana pembahasan tentang naat dan man'ut ya, jauh dulu pernah kita ambil, ketemu lagi ya. Bagaimana pembahasan tentang li dan indi diulas lagi, meskipun sedikit disinggung terus, supaya kaidah-kaidah yang dulu pernah kita ambil enggak lupa ya. Baik, selanjutnya nomor yang ke-6, silahkan. Kam amman tunggu. Ya Aminah. Oh, kam amman laki ya Aminati? Betul ya. Kam aman laki ya Aminatu. Aminatu ya. Ya Aminatu ya. Betul ya. Berapa paman Berapa paman? yang kamu miliki Aminah? Ya Aminah. Li, ya. betul. Li amani. Li amani, saya punya 2 paman. 2 orang paman. Betul ya. Baik, selanjutnya nomor yang ke-7 ya. Kam sodikon laka ya Muhammadu. Berapa teman yang kamu punya wahai Muhammad? Iya. Li sodikoni. Iya, li sodiqon, saya punya 2 orang teman ya. Ini kita lagi memberikan contoh saja ya, memberikan contoh 2 ya. Artinya temennya sedikit ya, cuma 2 ya. Ya ini contoh ya, ini sekedar contoh. Baik, selanjutnya silakan nomor 8. Kan toliban jadidun. Jadi Dan iya, itu masih ada harokatnya loh ya. kan toliban dan afifas likum. Kam toliban jadi dan fi faslikum. Fi Faslikum. silakan diterjemahkan dulu pertanyaannya. Berapa siswa yang baru di kelasmu? Di kelas kalian. Berarti jawabannya di kelas kami, kan begitu ya. Fi faslina tolibani jadidan. Betul, tolibani jadi dani ya. Coba diulang sekali lagi jawabannya. Fi faslina tolibani
Jadidani. Iya, fi faslina di kelas kami tolibani jadidani, ada 2 siswa yang baru. Ketika kita membicarakan tentang pembahasan naat dan man'ut, ya, sifat yang kita gunakan untuk mensifati siswa yang baru. Nah, berarti kan siswa isim yang disifati, yang baru sebagai sifat, kan begitu ya. Ketika kita membahas tentang sifat mausuf atau naat dan man'ut, kita sudah sempat menyinggung bahwasanya sifat dan mausuf ini harus sama dalam beberapa hal. Di antaranya adalah kalau seandainya yang disifatinya mudzakkar, berarti sifatnya juga mudzakkar, ya kan begitu. Kalau seandainya yang disifatinya adalah muannats, maka sifatnya juga muannats. Kalau yang disifatinya jamak, berarti sifatnya juga jamak. Kalau yang disifatinya musanna, 2 orang, maka sifatnya juga untuk 2 orang, musanna juga. Sehingga di sini kita katakan fi faslina, di kelas kami tolibani, ada 2 orang siswa. Nah, kita ingin memberikan sifat untuk 2 orang ini, sifatnya yang baru. Kalau seandainya kita katakan jadidun, tolibani jadidun, jadidun kan cuma 1 orang, nggak tepat kalau kita berikan untuk 2 orang, sehingga jadidunnya dijadikan musanna lagi. Caranya bagaimana? Tambahkan saja dengan alif dan nun, tambahkan dengan ani, jadidun plus ani, sehingga kita katakan jadidani. Fi faslina, di kelas kami tolibani jadidani. Kira-kira bisa difahami nggak maksudnya nomor 8 ini? Insyaallah. Baik ya. Nomor 9 silakan. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Iya, silahkan pertanyaannya diterjemahkan dulu. Berapa masjid di dalam kotamu wahai Kampung. Zakaria? Koryah itu skupnya lebih kecil ya. Kampung ya atau desa boleh. Berapa masjid di dalam kampungmu wahai Zakaria? Fi qaryatika. Fi Fi qaryati, betul. Masjidani fi qaryati masjidani. Berapa masjid yang ada di kampungmu ya? Kampungmu, berarti jawabannya kampungku, di kampungku, fi qaryati ya. Kita diminta untuk membuat 2 ya, menjawabnya dengan 2. Masjidani, ada 2 buah masjid. Mudah ini. Silakan berikutnya nomor 10 silakan. Kam fundukon fi hadas syari'. Iya, betul. Coba diterjemahkan dulu. Berapa Funduk. fundukku hotel? Iya, funduk tuh hotel, betul. Berapa hotel di jalan ini? Betul, berapa hotel yang ada di jalan Fi ini? hadis syari'. Fi, boleh diulangi sekali lagi. Fi hadas syari'. Fi hadza syari'i. Fundukoni. Betul, fi hadza syari'i funduqani. Di jalan ini ada 2 buah hotel ya. Yang terakhir silakan, ini jawabannya sudah ada nih di dalam kurungnya ya. Silakan yang terakhir. Kam akhan laka. Kam akhon. Kam akhan. Iya, kam akhan laka ya Sa'adu. Ini dibacanya Su'adu. Sa'adu. Dan Su'ad itu ya adalah nama perempuan. Oh. Iya, Su'ad di Timur Tengah itu laki. buat perempuan. Betul. Kam akhon laki. Ya Su'adu. Ya Su'adu ya, silakan. Li akhwani. Li akhwani ya. Kita lihat untuk akhun, khusus akhun. Ini termasuk di antara nanti ya, ada pembahasan tentang al-asmaul khamsah. Li, saya memiliki akhun ya, akhunnya 2 ya. Nanti akhun ini musannanya kita lihat yang ada di dalam kurung, al-akhu musannahu akhwani ya. Al-akh itu bentuk musannanya adalah akhwani ya. Jadi kita katakan li
akhwani, saya memiliki 2 orang saudara ya. Jadi bentuk mutsanna dari akhun itu adalah akhwani. Nah, ini adalah latihan yang sudah kita ambil. Yang latihan ini ya menjadi tugas kita kemarin ya, menjadi tugas kita kemarin. Ya, beberapa ada yang salah, beberapa ada yang benar. Alhamdulillah sudah kita bahas ya. Berarti nanti barangkali untuk pekan depan ada tugas yang lain. Nggak apa-apa ya. Baik, kita masuk kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini iqra waktub. Ya, bacalah dan juga tulislah ya. Jadi instruksinya jelas di sini. Kita diminta untuk membaca dan barangkali nanti ada waktu senggang di rumah ya kita menulis supaya nanti kita bisa baca dan juga bisa menulis. Kadang-kadang kita hanya sekedar bisa baca, tapi ketika di eja, di tag apa di dikte, ternyata kita nggak bisa nulis ya. Qalamun, wah nulisnya gimana ya? Ya bacanya kan bisa. Qalamun apa dulu hurufnya? Qaf, qa. Qalamun, kemudian setelah qa lam, setelah lam mim ya. Jangan sampai kemudian qalamun kita nulisnya gimana ya? Ro dulu apa ba dulu? Ya nggak ada ro, nggak ada ba, yang qalamun ya. Qalamun kan begitu ya. Jadi kalau seandainya kita ada waktu senggang ya di rumah ya diisi waktu senggang kita untuk menulis yang ada di sini. Baik. Qalamun atau qalamun, iqra waktu ya. Ke bawah-bawah jadinya iqra waktu, bacalah dan juga tulislah. Baik, ada berapa pertanyaan di sini? Ada 10 nomor dan kita lihat di sini ya. Sebagian besarnya ini atau mungkin 100%-nya ya mungkin ya nggak ada harokatnya ya. Ini berarti tulisannya tulisan gundul ini ya. Kalau sebelumnya barangkali tulisannya agak gondrong ya, ini gundul berarti ya. Kita lihat ya, iqra waktu bacalah dan tulisan. Nomor yang pertama kita mulai dari Abu Ishaq, silakan. Khalidun lahu abnani wa banatani. Diulangi sekali lagi. Berarti kalau saya minta ulangi lagi tuh kelihatannya salah ya. Wa banatani. Tani. Ya coba sekali lagi. Khalidun lahu abnani. Ibnani kan ibnun ya. Ibnani wa bintani. Betul ya. Ini dulu kita pernah mengambil bahasan yang terkait dengan hamzah wasol ya. Pernah belajar hamzah wasol di buku ini? Pernah ya, bahwasanya hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau seandainya dia dibaca sendirian atau dibaca di awal dia dibaca. Tapi kalau sebelumnya disambung maka akan mengikuti kalimat sebelumnya. Ya, kalau kita baca nyambung, kita katakan Khalidun lahu bnani. Ya, hamzahnya nggak dibaca karena hamzah wasal. Tapi kalau dibacanya dipisah nggak apa-apa dibaca Khalidun lahu ibnani. Karena kan ini asalnya ibnun ya, ibnun anak laki-laki. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Coba diterjemahkan dulu silakan. Khalidun mempunyai. Khalid ya lahu mempunyai, dia memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Betul ya. Berikutnya silakan. Fi hadzal baiti. Betul. Ghurfatani. Gur. Iya. Ghurfatani kabirotani. Betul ya. Coba diterjemahkan. Di rumah ini ada 2 ruangan yang besar. Ya. Di rumah ini ghurfatani ada 2 ruangan atau 2 kamar yang besar. Boleh? Silakan berikutnya silakan. Nomor yang ke-3. Fatimatu laha tiflani. Tiflani. Sogironi. Iya, coba diterjemahkan. Fatimah laha, dia memiliki. Fatimah dia memiliki tiflun, anak kecil. Fatimah memiliki anak kecil 2. 2 anak kecil. Iya. Yang
Masih kecil ya. Tiflun itu ya. Tiflun itu memang asalnya adalah anak kecil. Tapi di sini diberikan soghiron berarti sebagai penjelas ya bahwasanya anaknya itu masih kecil ya. Fatimah dia memiliki 2 orang anak yang kecil ya. Betul ya. Selanjutnya silakan nomor 4. Li ainani wa udunani Betul. yudani Wah, yudani emang tangan bahasa Arabnya yudun ya. yadun Yadun. Berarti kan kalau 2 yadan nah yadani warijlani warijlani ya. Coba diulangi sekali lagi. Coba sekali lagi diulangi. li ainani wa udunani Iya. wa yadani warijlani. Betul. Coba diterjemahkan. Saya mempunyai 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Iya. Hidungnya ada berapa, Pak? Oh, 1. Baik, nomor 5 silakan. Iya. Fi hazal hayy madrasatani. Iya. Hai itu sama ya dengan yang sebelumnya kampung ya. Korea. Di kampung ini ada 2 sekolah. Betul ya. Fi hadzal hayyi madrasatani ada 2 buah sekolah. Selanjutnya silakan. Sholatul fajri rakaatani. Iya betul. Sholatul fajri rakaatani. Betul ya. Coba diterjemahkan. Sholat subuh 2 rakaat. Iya. Sholat subuh itu 2 rakaat ya. Baik, lanjut silakan. Lil baiti maftuhani. Coba diulangi sekali lagi. Lil baiti Nis. Oh, lil baiti miftahani. Iya betul. Lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki, diterjemahkan dulu. Oh, rumah itu memiliki 2 kunci. Betul ya. Lil baiti, rumah itu memiliki miftahani, 2 buah kunci. Selanjutnya silakan nomor 8. Liman hatani hatanil baqaratani. Iya. Haman Huma. lil falahi. Betul. Lil fal. Falah. Iya ada tasdidnya ya. Lil falahi. Silakan. Milik siapa? Baqarah. Sapi. Iya 2 sapi betina ini ya. Milik siapa sapi betina? 2 Dua, ya. Iya. Sapi ini. Milik siapa sapi 2? 2 sapi 2 sapi ya. 2 sapi ini ya. Huma keduanya milik petani. Iya. Nanti ya di latihan yang keempat kita akan membahas tentang bagaimana isim isyarat yang kemudian kita gunakan untuk musanna ya. Hadza musannanya seperti apa? Hadhihi musannanya seperti apa? Nanti di latihan yang keempat ya. Di sini disinggung dulu. Liman hatanil baqaratani hatani. Ya. Ini berarti untuk yang muannats ya, karena baqarah kan muannats ya. Baik, berikutnya nomor yang ke-9 silakan. Ahadani tobibani minal min ingkal taro la huma min Faransa. Iya. Apakah hadani tabibani 2 dokter ini? Apakah 2 dokter ini? Min dari Inggris ya. Jawab bukan. Keduanya dari Prancis. Iya, dari Prancis ya. Prancis benerannya Faransa. Yang terakhir silakan nomor 10. Fi qaryati
masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Coba diterjemahkan. Qaryati, di kampung saya. Iya, di kampung saya, di desa saya ada 2 masjid yang kecil. Betul, ya, di desa saya ada 2 masjid yang kecil. Kita lihat ya, apa yang tadi kita baca nggak berharokat, tapi alhamdulillah kita bisa baca. Ya, ini menunjukkan bahwa kita bisa nih sebetulnya kalau belajar terus ya, insya Allah kita bisa berbahasa Arab ya. Buktinya apa yang tadi kita baca, Iqra waktub yang tadi semuanya bisa kita baca meskipun tidak berharokat. Artinya selama kita terus mau belajar, insya Allah ada jalan untuk bisa. Yang ketiga kita lihat di sini ya latihannya, Iqra al-amthilatal atiyata thumma dha' fil faraghi fi ma yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Sebelum kita masuk ke latihan yang ketiga ini, saya akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan kam. Sebelum ini kita sudah mengambil beberapa kata tanya ya. Ada beberapa kata tanya yang sudah pernah kita ambil, seperti misalnya man. Ya, kita gunakan untuk bertanya kepada atau bertanya tentang sesuatu yang akil, yang berakal. Siapa? Ya. Sebelumnya kita pernah mengambil ma untuk yang tidak berakal ya. Sebelumnya kita pernah mengambil a yang nanti memiliki 2 kemungkinan jawaban. Bisa na'am, bisa la ya, bisa iya, bisa tidak ya. Sebelumnya kita pernah mengambil kata tanya aina, di mana kan, menanyakan tentang tempat. Sebelumnya kita juga pernah mengambil kata tanya tentang kaifa, menanyakan bagaimana, seperti apa, bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan tambahan materi berkaitan dengan kata tanya kam, di mana kata tanya kam ini adalah yusta'malu lil adad, li su'alil adad, digunakan untuk bertanya tentang bilangan. Kam. Dan yang membedakan kam dengan kata tanya yang lain ya, kalau kata tanya yang lain itu dalam artian tidak memberikan pengaruh kepada kalimat berikutnya. Hanya untuk kam ini nanti akan memberikan pengaruh, karena nanti setelah kam itu adalah kalimat berikutnya kita baca dengan harokat fathah dalam artian mansub ya. Nanti dalam pembahasan ilmu nahwu kita akan mendapati pembahasan tentang marfu, mansub dan majrur. Untuk mudahnya mansub ini fathah saja kita katakan fathah ya. Sehingga di sini setelah kam kita akan lihat kalimat-kalimat yang diletakkan setelah kam ini adalah kita baca dengan harokat fathah. Contoh ya, kam ukhtan, bukan ukhtun, bukan juga ukhtin, tetapi kita baca kam ukhtan. Kita baca ukhtannya dengan harokat fathah. Ya, asalnya kan ukhtun kan ya, tetapi ketika kita tanya dengan kam ya, nanti kita katakan kam ukhtan laka. Atau contoh berikutnya, kam kolaman. Asalnya kan kolamun, bolpen ya. Tetapi kemudian kalau kita baca dengan bertanya menggunakan kam kolaman. Ini sebenarnya sama saja, kolamun dengan kolaman maknanya sama ya. Sama-sama bolpen, hanya beda penempatan posisi dalam sebuah kalimat ya. Barangkali, loh ini kolamun, ini kolaman, maknanya sama nggak? Sama, hanya beda cara baca saja ya. Kam kolaman indaka, berapa bolpen yang kamu punya. Jadi setelah kam kita lihat dibacanya fathah. Berikutnya kam sayyaratan fil jami'ati, kam sayyaratan. Asalnya kan sayyarotun, tapi di sini setelah kita bertanya dengan menggunakan kam sayyaratan fil jami'ati, berapa mobil yang ada di kampus ya. Kita kembali lagi kepada instruksi. Kita lihat di sini, iqra'il amthilatal atiyata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Tsumma dha' fil faraghi fima yali, kemudian letakkan pada titik-titik yang kosong berikut ini tamyizan. Tamyizan itu berarti penjelas ya. Kalimat yang nanti ditanyakan likam, kalimat penjelas dari pertanyaan kam. Jadi kalau seandainya kita baru bertanya kam, berapa? Berapa apa?
Nah, kan berarti butuh tamyiz, butuh penjelas berapa apa nih, berapa buku, berapa bolpen, berapa mobil, berapa pintu, berapa apa. Wadbit akhirahu, dan berikanlah harokat pada akhirnya. Kita baca dengan jelas ya. Ukhtan, sayyaratan, qolaman, kitaban. Nah, di sini ada 8 nomor ya. Pertanyaan ada titik-titiknya. Silakan kita mengisi titik-titik ini yang kira-kira sesuai ya, yang kira-kira sesuai dengan kalimatnya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Silakan. Bismillah. Kam kitaban indaka. Iya, boleh ya. Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya? Ini nggak usah dijawab ya, karena kita diminta untuk mengisi titik-titiknya saja. Nomor yang kedua. Kam akhon laka. Betul ya, karena pertanyaannya laka menggunakan li, berarti yang ditanyakan juga harus yang akil ya. Kam akhon laka. Selanjutnya silakan. Berapa titik-titik di hadza syari? Berapa apa? Silakan. Ya boleh, silakan. Ya. Kam sayarotan fil hada syari. Iya, coba diterjemahkan pertanyaannya. Berapa mobil Iya. di jalan ini? Ya, berarti nanti tugasnya Mas Fajar ya. Di jalan tuh ada berapa mobil? Hitungin semua mobil. Wah, ada mobil lewat. Tulis ya, tinggal ngitungin aja ya. Boleh. Baik, berikutnya silakan Abu Rizky. Kam titik-titik fi qaryatika. Berapa apa terserah ya. Gampang aja. Ya. Bundukan. Masjidan bisa. Silakan. Berapa titik-titik fi qaryatika? Fi qaryatika apa, Pak? Di dalam desamu ya, di kampungmu. Ada berapa titik-titik di desamu? Silakan ya. Kam musliman. Kam musliman. Fi qaryatika ya. Ya, ada berapa orang muslim di kampungmu ya. Boleh ya. Silakan berikutnya. Iya, ini Kam toliban. betul, ini mudah sekali ya. Faslikum. Kam taliban fi faslikum. Berapa siswa yang ada di kelas kalian ya? Ada 40 misalnya, ada 30 misalnya. Berikutnya silakan. Kam sahron fi sanatik. Syahron. Fis sanati. Iya, syahron pakai hak ya. Kam syahron fis sanati, berapa bulan Di dalam setahun ya, boleh. Atau kalau pertanyaannya kam yauman, boleh ya. Kam yauman fis sanati, berapa hari ya dalam 1 tahun. Atau kalau kita mau dengan berapa minggu ya, kam usbu'an fis sanati, berapa pekan dalam 1 tahun, boleh. Yang ke-7 silahkan. Kam titik-titik lid darajati. Daraja apa daraja? Sepeda ya. Rodanya Roda ya, berarti ya. aja lah. Atau barangkali sepedanya pakai kunci misalnya. Boleh saja. Kam miftahan Ya, kam miftahan. lil darajati. Lid darajati. Iya, kam miftahan lid darajati ya. Kam miftahan lid darajati, ada berapa kunci pada sepeda ini ya. Barangkali ada kunci di depan, kunci setang ya. Kunci belakang, kunci apa gitu ya. Kam miftahan lid darajati. Anda kalau misalkan lebih masuk akal, kam ajalatan, ada berapa roda ya di sepeda ini ya? 2 ya, masa 3 roda ya, berarti sepedanya anak kecil, 3 roda ya, sepeda anak kecil ya. Yang berikutnya silakan. Kurfatika. Gurfa, Kamar. kamar. Kam
Baitan. Oh, barangkali baitan ya. Kam sariron fi ghurfatika. Berapa ranjang di dalam kamarmu ya. Kam sariron fi ghurfatika ya. Ada berapa tempat tidur di dalam kamarmu ya. Ya, kalau satu ya berarti fiha sarirun, satu. Kalau dua sarironi. Kalau banyak misalnya sururun ya, ada ranjang-ranjang yang banyak. Nah, jadi ini ya bagaimana nanti kita menggunakan kata tanya kam ya. Berarti sudah banyak nih kata tanya yang pernah kita ambil ya. Ada a, ma, man, aina, kaifa. Kemudian apa lagi? Mata, kapan? Sudah pernah diambil belum mata? Belum ya berarti a ya. Kemudian ini kam ya. Hanya untuk kam nanti setelahnya isim yang terletak setelah kam itu akan dalam bahasa ilmu nahwu dinamakan sebagai tamyiz ya, penjelas dari pertanyaan berapa ya. Berapa buku? Berapa bolpen? Berapa rumah yang kamu punya, dan seterusnya. Dan untuk isim yang telah setelah kam ini akan kita baca dengan mansub atau bahasa gampangnya adalah dengan harokat fathah, begitu. Baik, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan kru atau rekan-rekan mustami' yang ada di studio, ini pelajaran kita insya Allah nanti berarti di perjumpaan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana perubahan isim isyarat hadza kalau kita gunakan untuk yang dua. Isim isyarat hadhihi kalau kita gunakan untuk yang dua. Perubahannya seperti apa? Sebelumnya sudah sempat disinggung ya, ada hadzani dan ada hatani. Tetapi untuk pembahasan detailnya insyaallah kita akan ambil di kesempatan yang selanjutnya. Dan untuk rekan-rekan yang ada di studio jangan lupa yang tadi latihan yang kedua yang sudah kita ambil iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Silakan ditulis ulang tetapi lengkap dengan harokat. Ya, kalau yang di buku ini kan nggak ada harokatnya, ya. Berarti tugasnya supaya nanti minimalnya kita buka buku ya selama sepekan ini dan kemudian kita menuliskan. Ingat lengkap dengan harokatnya. Baik, kira-kira bisa difahami pelajaran kita hari ini? Iya, ya. Alhamdulillah kalau bisa difahami. Ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman yang di studio? Iya. Maafi soal ya, nggak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Tafadhol, silakan. Iya. Baik, syukron jazakumullahu khairan atas apa yang telah disampaikan dari pelajaran kita para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada. Kita tadi telah menyimak dan mengikuti bersama masih dari kitab Durusul Al-Arabiyah di jilid yang pertama pada halaman 101 yang dimana telah disampaikan terkait dari latihan-latihan dari apa yang telah disampaikan Ustaz. Juga semoga bermanfaat untuk kita yang juga mengikuti di rumah ataupun di ruang dengar Anda para pendengar hingga ke halaman 102 di latihan yang ketiga pada pelajaran yang ke-18. Semoga bermanfaat untuk Anda dan insyaallah akan berlanjut untuk latihan-latihan berikutnya di pekan yang akan datang para pendengar. Untuk itu kami harap Anda tetap mengikuti kami ya, pelajaran kami tentunya masih di hari yang sama, di jam yang sama. Insya Allah akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Akhir kata saya dan juga Ustadz dan beserta Mustamin yang hadir di studio radio kita mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami akhiri untuk program Otista belum tentang Islam dan seputar kita terkait dari pelajaran bahasa Arab di kesempatan sore hari ini, dan kami tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.